Baik, selamat pagi semuanya. Iya, di video kali ini saya akan kembali membahas firman Tuhan ya. Nah, video kali ini khusus tahun baru ya. Jadi saya uploadnya jam 23:59 ya, lumayan lah. Ya. Dan video kali ini saya akan membahas tentang suatu perumpamaan yang akan menjadi salah satu tuntunan bagi kalian. Ya, ini udah tanggal 31 Desember jam 23:59. Bentar lagi siap-siap. Ya, siap-siap aja kalian. Wah, udah mulai petasan udah mulai bunyi ya, bunyi di mana-mana. Waduh, udah siap-siap nih, udah deg-degan ya. Udah deg-degan. 3, 2, 1. Selamat tahun baru semuanya. Ya, sudah mulai petasan? Ya, petasan bunyi di sekeliling rumah Anda. Dan saya mengucapkan secara pribadi selamat tahun baru bagi kalian semua. Semoga di tahun yang baru ini berkat Tuhan melimpah atas kalian. Dan saya yakin Tuhan pasti menyertai kita sepanjang tahun depan ini ya. Selamat menyambut tahun 2023. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang perumpamaan tentang penabur ya. Jadi kalian bisa cari di Injil Matius pasal 13 ayat 1 sampai 23. Tapi kalau ada versi lain bisa juga kalian cari di Markus 4 ayat 1 sampai 20. Dan juga ada juga di Lukas 8 ya, di Lukas 8 ayat 4 sampai 15 ya. Begitu. Tapi yang orang sering pakai itu di Matius ya. Jadi Tuhan Yesus lagi menceritakan firman Tuhan ya, dengan memakai perumpamaan atau analogi ya. Kali ini dia duduk semuanya ya. Dia bersama semua orang yang ikut gini. Jadi Yesus keluar dari rumah. Banyak orang ikut. Dan ada banyak juga ya yang pada berdiri di pantai. Ini kan di pantai itu lagi nunggu nih, nunggu Yesus datang. Pas Yesus datang, Yesus sebenarnya duduk. Duduk di mana? Bukan duduk, tapi sebenarnya dia berdiri di atas kapal ya. Jadi ini kapal, ini banyak orang. Nah, ini Yesusnya ada di kapal itu di atas gitu. Dan Yesus menceritakan perumpamaannya. Ya. Perumpamaannya begini. Jadi ada seorang penabur keluar untuk menanam ya. Jadi kayak petani aja lah, kita anggap entengnya. Petani datang untuk menanam. Jadi dia menanam biji-bijian. Menanam biji-bijian itu kan menanam bibit dulu ya. Bibit itu biasa dalam bentuk biji-bijian. Kalau bibit pohon mungkin ada yang dalam bentuk tanah terus dikasih pohon dan lain-lain. Tapi kali ini kayak biji-bijian ditanam di tanah gitu. Ternyata biji-bijian ini jatuh di 4 tempat yang berbeda. Yang pertama kita lihat di pinggir jalan ya. Yang pertama di pinggir jalan. Jadi kan dia naburnya ngasal ya. Mungkin naburnya ngasal. Set. Yang pertama kita bahas yang di pinggir jalan ya. Nah di pinggir jalan itu zaman dulu nggak kayak zaman sekarang. Ada jalan semen terus ada garis-garis. Nggak, bukan kayak gitu. Jalan di pinggir jalan tuh kayak masih jalan tanah juga. Jalan yang ini gitu ya. Di pinggir jalan biarin gitu aja. Kayak istilahnya buang sampah sembarangan, tapi bukan juga. Nah, benih-benih yang jatuh di tanah yang bukan di tanah sih, tapi di pinggir jalan itu dimakan burung. Ya. Dan dimakan sampai habis. Jadi kayak gini, kamu nggak pengen nanam di pinggir jalan, tapi itu jadi makanan burung gitu. Jadi kayak sebenarnya
nanam gak ada, tapi yang untung malah si burung. Soalnya burung makan gitu. Dan waktu itu juga ada sebagian jatuh di tanah yang berbatu ya. Ini pinggir jalan. Sekarang ke fokus yang berbatu-batu ya. Nah, ternyata yang batu-batu itu sedikit tanahnya ya. Dan benih itu segera tumbuh karena tanahnya tipis. Ya, tanahnya tipis gitu. Jadi gak tebal karena itu banyak batunya. Tetapi setelah matahari udah terbit dari timur ya. Kalau dari barat nanti kalian pikir apa? Ayo. Dari timur terbitnya, dan itu tanamannya mati. Ya, layu, kering dan tidak berakar. Ya, layu, mati, tidak berakar lagi. Jadi nasib tanamannya mati juga. Dan ini udah ada dua tempat nih. Sekarang tempat yang ketiga, semak duri. Ya, semak duri. Jadi kan sebenarnya anggap aja nih ada 4 tempat yang berbeda. Anggap aja nih kayak lahan eksperimen. Satu pinggir jalan, satu tadi tanah batu, satunya lagi semak duri yang terakhir nanti saya bahas ya. Nah, kan lempar. Ada yang kena semak duri. Nah, yang kena semak duri itu bagaimana? Nah, sebagian lagi kan jatuh. Dan semak-semak durinya itu menghimpit. Jadi kayak makin gede aja. Jadi ditumbuh makin gede semaknya. Dan tanamannya itu yang biji-bijinya itu kayak giniin sampai mati ya, kayak diremetnya karena terhimpit ya, karena tergencet ya, kegencet sampai mati gitu. Jadi kayak kalau kalian suka nonton video yang eksperimen menghancurkan Nokia, ada tuh ya, kalian cari aja di YouTube ya, eksperimen Nokia 3310, kurang lebih menghimpit itu kayak gimana tuh. Nokia 3310 kan terkenalnya anti pecah, tapi masih bisa pecah ya, masih bisa retak karena tekanan yang diberikan besar juga ya. Nanti kalian nonton di YouTube gimana tuh kalau besi terhimpit ya. Kalau kacang terhimpit aja udah kayak digeprek, nah udah kegeprek udah mati itu benih ya. Dan sebagian lagi jatuh di tanah yang subur ya. Jadi 3 tanah ini buruk, ternyata ada satu tanah, dan tanah ini baik, dan itu pun subur sehingga dia cepat berbuah. Ada yang habis jatuh berbuahnya 100 kali lipat. Di sana ada yang 30, ada yang 60. Jadi habis ditanam nih misalnya gini. Set, 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 set. Nah, ini tanah yang baik, set, 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 set. Berbulan-bulan kemudian itu menjadi tanaman yang subur. Buahnya banyak, ada yang 100 sampai ini. Sampai banyak banget gitu. Ya. Dan Tuhan berkata, siapa bertelinga hendaklah ia mendengar ya. Lalu setelah kejadian itu kan murid-muridnya bertanya dong pada Yesus, ya, mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan? Sebenarnya Yesus menjelaskan, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga, tetapi kepada mereka tidak. Karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Itulah sebabnya aku berkata, sekalipun melihat mereka tidak mendengar dan tidak mengerti, maka genaplah nubuat Yesaya. Iya, kamu akan mendengar dan mendengar, namun tak paham. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menganggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal, dan telinganya berat mendengar, dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya,
dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku mau menyembuhkan mereka. Tetapi berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Ya, ini lebih ke makna kalau perumpamaan penabur ini berkaitan juga dengan kehidupan yang ditaburi oleh firman Tuhan. Ya, jadi Yesus menjelaskan artinya sebenarnya begini. Kan tadi ada 4 tanah itu ya. Ya, 4 tanah yang tadi. Tuhan sudah menjelaskan 4 tanah itu. Ya. Dan selalu kali ini karena berkaitan dengan mendengarkan firman Tuhan dan hidup bertumbuh karena firman Tuhan juga ya. Jadi kayak yang pertama, yang pinggir jalan dulu kita bahas ya. Nah, jadi ada orang yang mendengar firman tentang firman Tuhan tapi mereka tidak mengerti, maka datanglah si iblis ya. Jadi si setan ngambil firman itu di tanah ya, di pinggir jalan ya. Setelah itu yang kedua, benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerima dengan gembira, tapi dia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan dan penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Jadi kurang lebih kayak gini ya. Ini yang pertama, kamu nggak paham akan apa-apa dan firman itu diambil oleh setan. Jadi kamu beneran nggak paham. Yang kedua, ini mengenai kamu sudah mendengarkan firman Tuhan dan kamu menerimanya dengan gembira. Tetapi firman itu tidak bertahan dalam diri kamu, sehingga suatu saat kamu mengalami masalah, kamu tidak akan kuat. Itu yang kurang lebih katakan. Jadi kayak masuk ke kuping kiri, ya, sebentar aja keluar kuping kanan, terus kalau ada masalah pusing sendiri. Ya. Sekarang kita bahas yang semak duri, ya. Semak duri. Orang itu sudah mendengarkan firman Tuhan, tetapi kekhawatiran dunia, maksudnya tetapi karena pikirannya akan dunia, jadi kayak hawa nafsu atau apa menghimpit firman yang datang itu sehingga tidak berbuah juga. Jadi walaupun kamu mendengarkan firman tapi kamu masih mikirin yang dunia ini, ya kamu nggak bisa dapet juga makna firmannya gitu. Dan yang terakhir ya, yaitu orang yang menaburkan benih itu di tanah yang baik, yaitu orang yang sudah mendengarkan firman Tuhan dan dia mengerti, karena itu dia berbuah di sini maksudnya karena dia kayak mendapatkan berkat gitu ya. Ada yang 30, 60 sampai 100 kali lipat. Ya, sebenarnya berbuah lebat ini hanyalah suatu kiasan dari makna yang sebenarnya. Makna sebenarnya dari tumbuh subur berbuah lebat. Ya, jadi kayak kamu makin terberkati lah, kurang lebih gitu. Ya. Perumpamaan ini jadi mengingatkan lagu yang pernah mungkin kalian dengar, mungkin kalian tidak pernah dengar, tapi kalau saya ingetin mungkin kalian ingat. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Gitu. Jadi ingat lagu ini. Sebenarnya
berbuah lebat itu berarti makin tumbuh akan pengenalan firman Tuhan juga bisa ya. Oke. Ya. Jadi demikian untuk perumpamaan hari ini untuk menyambut tahun baru ini ya. Dan kali ini saya mengucapkan selamat tahun baru. Ya. Semoga dan saya yakin pasti Tuhan semoga apa ini? Ini udah pasti ya. Tuhan pasti menyertai kamu sepanjang tahun ini, tahun 2023. Dan biarlah yang hal-hal buruk berlalu dan dijadikan pelajaran hidup untuk melewati tahun 2023 dengan semakin maju. Ya. Dan saya yakin Tuhan pasti menyertai kalian juga, menyertai kalian, menuntun kalian. Bahkan nanti kita bertemu lagi di 2023 ini akan banyak hal yang akan saya jelaskan di tahun ini, ya. Banyak hal yang akan terjadi di tahun 2023 yang sudah mungkin kalian sudah pernah dengar atau apa. Tetapi saya yakin Tuhan pasti menyertai kalian. Itu saja. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa. God bless you. Bye-bye. See you next week.